Selamat pagi Putris dan Clara. Pagi ini kita kembali akan belajar agama Katolik. Jumpa lagi dengan Mister ya. Mudah-mudahan Putris dan Clara tidak bosan ya jumpa sama Mister dalam pelajaran kita, pelajaran agama Katolik ya. Mudah-mudahan juga Mister menjumpai Putris dan Clara di rumah dengan keluarga semua dalam keadaan yang sehat ya nak. Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran 19 tentang doa pujian ya. Kita belajar tentang doa syukur ya, pelajaran 19. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang doa pujian, maka hari ini kita masuk ke doa syukur di pelajaran 19. Nah, sebelum kita lanjut ke pelajaran kita berdoa terlebih dahulu memohon Tuhan hadir bersama kita dalam pelajaran kita hari ini. Oke? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, ajarilah kami untuk bersyukur atas apa yang kami miliki. Kami diberikan ayah, ibu, dan keluarga yang baik. Kami dianugerahi akal budi untuk berpikir dan hati untuk mencintai. Tuhan, bantulah kami untuk selalu berbagi kepada sesama sebagai ungkapan syukur kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, Putris dan Clara, kita sudah belajar bahwa Tuhan itu sungguh baik. Karena sungguh baiknya Tuhan, kita minggu lalu sudah membuat doa pujian. Nah, selain doa pujian, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang doa syukur. Bagaimana Tuhan memberikan kita, ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita akal budi, hati, lalu juga perasaan dan sebagainya diberikan Tuhan kepada kita. Nah, kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberikan itu semua kepada kita. Juga ketika sakit, ketika dalam kesulitan, Tuhan pasti membantu kita. Nah, ketika Tuhan sudah membantu kita, apa balasan yang kita buat untuk Tuhan? Ya, pastilah kita memuji Tuhan seperti pelajaran pada minggu lalu dan juga bersyukur kepada Tuhan dalam pelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang syukur itu. Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menyembuhkan kita, membantu kita dalam keadaan kesulitan. Ya, selain bersyukur, kita juga selain bersyukur karena kita telah menerima segala sesuatu dari Tuhan, kita pun bisa bersyukur karena apa yang kita punya, segala sesuatu yang kita miliki. Dan kedua orang tua, tadi kan dalam doa kita, kedua orang tua yang mencintai kita, kakak dan adik kita yang mencintai kita, paman, tante yang juga sangat mencintai kita. Kita bersyukur untuk itu. Kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan keluarga kepada kita yang baik, ya. Lalu juga memberikan kepada kita tubuh yang sehat. Kalau kita sakit, Tuhan membantu kita, menyembuhkan kita. Kita dalam kesulitan, Tuhan membantu kita. Nah, berikut ini ada cerita tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, mensyukuri pemberian Allah. Putri dan Clara bisa baca sendiri di rumah. Mister ceritakan secara singkat. Ada satu keluarga, ayah, ibu, dan anaknya. Anaknya nama Tasya. Mereka hidup sangat bahagia karena mereka sebelumnya berkecukupan. Tiba-tiba tanpa alasan, bapaknya ini dipecat dari sebuah pekerjaan, dari sebuah perusahaan. Dia dipecat dari pekerjaannya. Akhirnya mereka menjadi miskin. Mereka hemat makanannya, ya, menghemat makanan. Jadi suatu ketika karena terlalu hemat, karena terlalu sudah jatuh miskin, bapaknya mulai putus asa dan tidak percaya lagi kepada kebaikan dari Tuhan. Dia mulai tidak rajin lagi berdoa. Padahal sebelumnya dia mengajarkan anak-anaknya untuk rajin berdoa. Tetapi setelah dia jatuh miskin, dia sendiri pun tidak berdoa, lupa berdoa. Akhirnya suatu ketika ibunya menyediakan makanan hanya nasi dan lauk aja, ya. Hanya nasi dan lauk. Lalu setelah itu Tasya menangis. Tasya menangis mengatakan seperti ini, "Pak, aku ingin ayam goreng."
ya, paha ayam goreng. Bapaknya menangis. Sebelum menangis bapaknya bilang begini, nah ini semua pemberian dari Tuhan, kita harus bersyukur, apalagi kalau kita berdoa. Nah, Tasya ingat akan nasihat dari bapaknya, mengatakan bahwa Tuhan Yesus pasti merubah apapun menjadi bisa. Akhirnya dia bilang begini, Pak, kan Bapak kan bilang sama aku, katanya Tuhan Yesus bisa merubah apapun kan? Berarti kalau kita berdoa, Tuhan Yesus bisa dong merubah makanan ini menjadi lauk kita ini menjadi ayam goreng. Lalu Tasya meminta, biar akulah yang pimpin doa. Tasya memimpin doa. Setelah dia habis pimpin doa, Tasya dengan kepolosannya mengatakan, setelah dia makan, dia bilang, Pak, rasanya kayak ayam goreng loh Pak. Coba Bapak cobain, Bapak coba rasakan makanannya. Kayak rasanya ayam goreng. Lalu bapaknya menangis. Bapaknya menangis bukan karena tidak bisa membelikan ayam goreng kepada Tasya. Tetapi bapaknya menangis karena selama ini dia lupa berdoa kepada Tuhan. Dia lupa bersyukur kepada Tuhan. Nah, itu dia cerita tentang bagaimana kita harusnya bersyukur kepada Tuhan. Nah, dalam kitab suci juga itu ada cerita tentang bagaimana orang yang disembuhkan juga bersyukur, ya, berterima kasih kepada Tuhan. Dan kita akan lihat video berikut ini kisah tentang 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan hanya 1 orang yang kembali untuk percaya, untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, kita tonton video berikutnya. Selamat menonton. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, itu dia Clara dan Fotris ya. Clara dan Fotris kita udah tonton bagaimana ada orang Samaria yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Hanya 1 orang loh dari 10 orang, hanya 1 orang yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan itu pun orang Samaria ya. Itu pun orang Samaria. Orang kusta itu ya, orang kusta itu adalah orang yang dijauhi oleh orang-orang Israel karena
dengan penyakitnya, penyakit yang menular, mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sehat, itu tidak mau bergaul dengan mereka yang berpenyakitan. Ya, kita lihat bahwa hanya satu orang yang berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Ya, nah kita sendiri diajak untuk meneladani atau mencontohkan sikap dari orang Samaria ini, mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus, ya, mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita, sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, tetapi kita tidak berterima kasih, kita lupa untuk berterima kasih. Nah, berikut ini ada lagu di halaman 64, itu kan ada lagu yang biasa Potris dan Clara nyanyikan kan. Coba kita nyanyi sama-sama. Surya bersinar, udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku, oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Melati wangi, putih lang nyanyi, terima kasih. Serimba raya dengungkan lagu, terima kasih. Hati manusia pandai mencinta, terima kasih. Setiap waktu bisik hatiku, terima kasih. Terima kasih seribu, oh terima kasih seribu pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Oke, Potris dan Clara, kita sudah bernyanyi soal lagu Terima Kasih Seribu ya. Pasti semangat ya Potris dan Clara di rumah bernyanyi Terima Kasih Seribu ya. Tuhan sudah menciptakan kita, sudah memberikan segala sesuatu kepada kita, maka kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memberikan kepada kami segalanya. Nah, di halaman 68 ya, di halaman 68 itu ada kolom meminta kita ya, Potris dan Clara, untuk membuat doa. Membuat apa? Doa syukur. Doa syukur karena Tuhan sudah memberikan segala sesuatu kepada kita. Alam yang indah, orang tua yang baik, keluarga yang baik kepada kita, keadaan kesehatan yang baik ya. Kalau kita sakit pun Tuhan pasti akan menyembuhkan kita. Nah, kita diminta ya, kita diminta oleh Tuhan untuk membuat doa syukur kepada Tuhan ya. Kita diminta untuk membuat doa syukur kepada Tuhan. Setelah itu, Mister juga minta Potris dan Clara mengerjakan bagian evaluasi ya di halaman 69 ya, dari halaman 69. Nah, itu saja penjelasan tentang doa syukur. Mister berharap Potris dan Clara memahami pelajaran yang diberikan oleh Mister, juga selain memahami juga menjalankannya ya, atau mempraktekannya. Setiap malam sebelum tidur doa syukur dulu. Sebelum beraktivitas di pagi hari, ketika baru bangun pagi, doa syukur dulu. Sebelum makan dan sesudah makan, doa syukur dulu. Sebelum dan sesudah belajar, doa syukur dulu. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Oke? Itu saja pelajaran hari ini. Mister tunggu tugasnya. Salam sehat, nah selamat pagi.